Baiklah Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suaranya, Ibu-Ibu? Dengar, Bu. Dengar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi yang terhormat Ibu Kasih Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bu Efira Anwar, yang terhormat Bapak Ibu Juri, nih ada 3 orang juri, Bapak Joni Wirmantah, sudah bergabung Bapak? Halo Pak Joni, apa sudah bergabung? Udah keluar lagi, oke, kita tunggu. Yang kedua juri kita ada Bu Meliana Sari, ada Bapak Mursalin. Bapak Mursalin sudah gabung? Oke. Dan selanjutnya yang terhormat itu Bapak Ibu penilik yang juga sudah bergabung, ada Bu Ifra, ya, dan juga ada Bu Desi sebagai korlik. Ya, assalamualaikum semua. Ya, waalaikumsalam Bapak. Baik, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Bapak Ibu di pagi yang begitu sibuknya sudah diberikan kesempatan untuk bisa berhadir di ruang Zoom kita pada pagi ini untuk mendapatkan pemahaman tentang petunjuk lomba apresiasi GTK yang sebenarnya sudah dilaksanakan sebelumnya, tapi kita ulang lagi dengan juknis yang baru dan dengan juri yang baru. Dan tak lupa pula kita sampaikan selawat berserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, junjungan umat Islam sedunia, yang tentunya telah membawa umat Islam dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Ibu-Ibu dan juga ada Bapak Juri, di sini kami kumpulkan kembali Bapak Ibu untuk mendengarkan bagaimana pedoman lomba, syarat lomba serta penjuriannya dari jurinya langsung. Dan kenapa kami ambil ini dalam bentuk Zoom? Karena juri kita ini berada di luar daerah, seperti Bapak Mursalin. Nanti kita minta Bapak Mursalin memperkenalkan dirinya dari Kabupaten Solo, dan ada Bapak Joni, dosen dari UIN, dan juga Ibu Meliana Sari juga. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita perkenalkan dulu jurinya ya Bu. Oke, kita mulai dari Bapak Mursalin. Silahkan Bapak untuk perkenalkan diri singkat Bapak. Baik, terima kasih Bu Menda, Ibu semuanya. Mohon izin, perkenalkan saya Mursalin. Sekali saya juga sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Dan selain itu, saya juga Kapten Pelajar ID untuk Kabupaten Solo. Dan terima kasih, Bu Mela. Ya, nanti untuk lebih jelasnya nanti pada saat sesi Bapak ya. Terima kasih Bapak udah perkenalkan diri. Bapak Joni, Assalamualaikum Bapak. Ya, gimana? Bapak ingin sekali kami Bapak memperkenalkan diri. Silakan Bapak agak sebentar Pak, agak singkat Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Warmansyah MPD, Dr. Joni Warmansyah MPD. Asli di Padang, kerja di Batu Sangkar. Hobi jalan-jalan. Sekarang kalau boleh nanti kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk apresiasi guru. Jadi besok insya Allah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Melani Sari, hadir Ibu? Halo, Bu Melani Sari. Ya, Bu Melani Sari sudah bergabung. Silakan Ibu, boleh kami langsung perkenalkan diri untuk para peserta, Ibu. Ya baik, mohon maaf ibu-ibu semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya bisa bergabung di Google Meet ini dalam rangka sosialisasi ya Bu, teknis kegiatan lomba. Terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan Solo yang saya menjalankan kegiatan ini. Baik, untuk perkenalkan, nama saya Miliana Sari. Saya mengajar di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar pada Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Barangkali untuk teknisnya nanti bisa kita diskusikan lagi. Barangkali itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Melani Sari atas profil singkatnya, dan juga terima kasih kepada 3 juri kita yang insya Allah setelah ini akan bertemu juga di acara penjurian luringnya. Jadi di sini kami sampaikan secara singkat ya Bapak Ibu, bahwa memang nanti target kita ada 70 lembaga, nanti akan disampaikan oleh Ibu Kasih nanti setelah ini akan ada arahan. Nah, selanjutnya juga nanti pada penjuriannya itu ada 4 hari, 2 hari luring dan 2 hari tatap muka. Targetnya 70 lembaga dengan nanti 4 pemenang. 4 pemenang kategori kelas dan kategori dari guru. Itu singkat aja. Baik, untuk acara selanjutnya kita minta sambutan dan arahan dari Kepala Seksi Tenaga Pendidikan, yaitu Ibu Elvira Anwar. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu bisa mendengar suara kami? Bisa, Bu Ifra? Bisa? Bisa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri yang sudah di-invite ke link Zoom kami ini, salam kenal juga dari kami Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah Bapak Dr. Joni Warmansyah, MPD. Ya, salam kenal Ibu Kasih. Ya, mungkin nanti kita bisa kontak-kontak lagi ya Pak ya. Kemudian yang kedua Bapak Ya Ibu, Mursalin. insya Allah. Insya Allah. Mohon maaf saya lagi di apa tidak bisa fokus. Mohon maaf ya. Nah, tapi saya menyimak insya Allah. Iya. Saya menyimak insya Allah. Iya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Ibu Meliana Sari. Ibu, terima kasih Ibu sudah bersedia bergabung dengan kami di sini. Kemudian juga yang kami hormati di sini ada Ibu. Waalaikumsalam. Kemudian di sini kita juga ada Korlik Bu, Koordinator Penilik dari Dinas Pendidikan Kota Solo, yaitu Ibu Desi Fatma MPD. Kemudian yang kedua itu ada Ibu Ifra SPDI MPD, juga penilik di Dinas Pendidikan Kota Solo. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji atas segala kebesaran dan keagungannya, dan bersyukur terhadap rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa pula salawat bering salam kita persembahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan 2 pusakanya kepada kita manusia di bumi yang fana ini. Baiklah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Bapak Dewan Juri dan Ibu Dewan Juri serta Ibu
penilik. Yang akan kami sampaikan pertama adalah mengenai kegiatan apresiasi kita ini. Jadi lomba apresiasi guru GTK PAUD Kota Solo ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Solo melalui bidang pembinaan PAUD dan PMF. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada guru dan kepala satuan PAUD yang berdedikasi, kreatif, inovatif, serta bertransformasi dalam praktik pembelajaran dan pengelolaan lembaga PAUD. Pelaksanaan lomba ini tahun ini mengusung tema peran manajerial kepala sekolah dan stimulasi guru dalam program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau KAI untuk tahun 2025. Dan tema ini sejalan dengan program nasional penguatan profil pelajar Pancasila melalui pendekatan deep learning dan 7 kebiasaan anak hebat dengan menekankan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berdampak positif bagi perkembangan anak usia dini. Dan tujuan kegiatan yang akan kita lakukan pada itu ada 4 hari, Ibu-Ibu, Bapak dan Ibu, itu dari tanggal 17, 18, 19, dan 20. Jadi nanti mulai dari pengumpulan video melalui link, kemudian penjurian dari Dewan Juri yang berupa daring, dan kemudian ada 20 besar yang pertama dari 70 lembaga yang kita inginkan untuk bisa mengikuti kegiatan kita ini. Jadi ada 20 besar pertama dan kemudian ada 4 besar atau 4 pemenang dalam kategori ini. Jadi sasarannya seperti sudah kita lihat di sini, yang pertama adalah kepala sekolah, jadi penilaian kategori kepala sekolah, kemudian penilaian kategori guru. Semua kegiatan kita ini itu dianggarkan dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Solo tahun anggaran 2025. Jadi mungkin di sini untuk hadiah itu kita menganggarkan cukup besar di DPA Bapak dan Ibu. Itu untuk juara 1 itu 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, dan juara harapan 1 1 juta rupiah nanti setelah dipotong pajak. Kemudian hasil dan dampak ini semoga seluruh peserta yang ada di 7 lembaga yang berperan aktif dalam kegiatan apresiasi kita ini sudah mulai bisa membuat video sesuai nanti dengan arahan dari juri beserta korlik dan penilik. Jadi kita sudah mulai nanti kita memberikan waktu kira-kira 10 hari sampai 1 minggu untuk pembuatan video, dan itu terakhir kita menerima link videonya yang terakhir kita terima tanggal 14 ya Bu Mela ya, itu semua video itu sudah kita terima pada tanggal 14 November di jam 00. Kita mencoba konsisten dan konsekuen dengan jadwal ini sehingga semua peserta yang ikut dalam apresiasi GTK ini bisa menyiapkan diri sebaik mungkin, sebagus mungkin ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para kepala sekolah dan kepada para guru. Dan kemudian setelah itu, setelah videonya dikirim, itu Dewan Juri akan mulai menilai secara luring ya. Secara luring itu akan dinilai. Kemudian setelah itu akan mendapatkan 20 nominasi 20 peserta terbaik dari 70 lembaga tersebut. Kemudian untuk yang 20 besar peserta itu akan kita tampilkan mungkin nanti ya Bu Mela ya. Kita tampilkan nanti, mungkin kita akan undang secara daring. Itu akan kita tampilkan dan itu akan mengerucut menjadi 4 peserta. Kemudian pada tanggal 15 kita juga akan menerima
semua bahan-bahan dari peserta dalam bentuk hard copy. Jadi itu untuk tanggal 15. Mungkin itu saja. Oh iya, tadi kita belum kenalan ya, Bapak dan Ibu. Kebetulan kami pindah ke Dinas Pendidikan pada tanggal 24 Oktober hari Jumat, dan kami dipercaya menjadi kasih pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya kami berdinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebelumnya kami berdinas di DPPA, DPMPPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan sebelumnya itu yang paling lama kami bertugas di SMA Negeri 3 Kota Solo sebagai guru bahasa Inggris. Jadi setelah sekian lama melalang buana di luar dunia pendidikan, kami ditarik kembali menjadi kasih PTK atau kasih GTK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Solo. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari kami. Mungkin terlebih terkurangnya bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu Dewan Juri dan Ibu Korlik serta Ibu Penilik nantinya. Banyak maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Elvira Anwar sebagai kasih PTK. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan telah mencerahkan bagi peserta lomba. Baik, untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu, jadi kita akan mendengar pedoman penjurian dari 3 juri kita, dan untuk sesi ini dibatasi waktu, ya mohon maaf Bapak Ibu juri, jadi kita kasih waktu 30 menit setiap juri untuk menyampaikan materi penjurian yang akan disampaikan kepada peserta. Untuk pertama kita minta kepada Bapak Mursalin untuk memberikan petunjuknya kepada Bapak Ibu peserta lomba guru PAUD ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Mela dan Bapak Ibu tim dari PAUD Kota Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu kita dipertemukan di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan kita nanti bertemu juga di tatap muka untuk kegiatan apresiasi GTK PAUD Kota Solo. Salam kita doakan kepada Allah dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu panitia lomba apresiasi GTK PAUD Kota Solo tahun 2025. Kemudian Bapak Ibu rekan tim dari Dewan Juri dan Bapak Ibu yang merupakan calon peserta dari lomba apresiasi GTK PAUD Kota Solo tahun 2025 ini. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Mela tadi, terkait dengan jenis penilaian dari kegiatan ini, mohon izin saya tidak terlalu panjang karena saya ini juga sedang ada kegiatan yang lain Bapak Ibu. Tapi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Kasih, bahwasanya untuk kegiatan ini terdiri dari 2 model kegiatan. Pertama, Bapak Ibu kirimkan dulu videonya, ya, video lombanya, kemudian akan dinilai. Setelah itu akan diumumkan beberapa orang pemenang oleh juri, dan akan ada sesi wawancaranya Bapak Ibu dengan yang terpilih seperti itu. Nah, untuk video pembelajaran Bapak Ibu ada 5 kategori yang telah ditetapkan oleh panitia.
Yang pertama itu terkait dengan orisinalitas, ya kan, keaslian karya. Itu nanti bobotnya sekitar 20 poin, Bapak Ibu, atau 20%. Ya, kemudian ada namanya resiliensi atau kegigihan, ya, usaha Bapak Ibu dalam membangkitkan, ya kan, pembelajaran ini, ya. Ada mencari inovasi yang baru sehingga bermanfaat bagi peserta didik di sekolahnya masing-masing. Ini juga 20% Bapak Ibu, atau 20 poin. Kemudian juga ada kebaruannya yang sama-sama kita ketahui, pembelajaran kita masih kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning, dan juga itu mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, dan Bapak Ibu juga diharapkan mengacu kepada dimensi, ya, profil 8 dimensi lulusan Bapak Ibu. Nah, itu fokusnya bisa memilih salah satu atau dua, yang penting itu diharapkan pendapat di sana, sehingga di video yang Bapak Ibu buat itu nampak tercapai dimensi mana yang akan disasar dari praktik baik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, baik itu oleh guru maupun oleh kepala sekolah. Itu nanti 25 Bapak Ibu, 25 poin atau 25%. Lalu juga di kebaruan itu Bapak dan Ibu diharapkan ada kearifan lokal dari daerah kita, tempat kita masing-masing, dan juga kita harapkan juga nanti ada kolaborasi dan budaya berbagi Bapak Ibu. Kemudian juga ada kebermanfaatan, ya, aspek kebermanfaatan dari video itu akan nampak seperti apa manfaatnya. Nanti poinnya juga 25 Bapak dan Ibu, artinya 25% penilaian besar dari kebermanfaatan. Artinya dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan itu lewat video itu juga diharapkan bisa, ya, bisa ditiru atau dicontoh, jadikan pedoman oleh Bapak Ibu yang melihat atau yang menonton video tersebut, ya, sehingga ada inovasi-inovasi, ya, yang dihadirkan gitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itulah literasi digital dengan 10 poin Bapak Ibu, itu khusus untuk pemanfaatan media digital atau teknologi dalam video tersebut, atau dalam pembelajaran, atau dalam kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah. Artinya dalam pendekatan deep learning ini Bapak Ibu kan ada pemanfaatan teknologi, ya, sehingga ini mau tak mau juga menjadi kategori dalam penilaian untuk lomba ini Bapak Ibu. Kemudian secara singkat juga perlu kita sampaikan untuk skor-penskorannya Bapak Ibu, levelnya setiap aspek itu kita bagi 4. Nah, pertama ada kurang, ada cukup, baik, dan sangat baik. Nah, untuk yang originalitas Bapak dan Ibu itu masuk ke dalam level kurang, itu ketika keaslian video yang dikirim itu diragukan, ya, alurnya sangat berantakan, ya kan, tidak sesuai dengan alur yang telah yang biasanya seperti itu. Lalu di level berikutnya Bapak Ibu ada cukup. Cukup itu ketika karya Bapak Ibu itu asli, ya, cuman alur kegiatannya itu tidak terstruktur, melompat-lompat. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar misalnya, ya, tidak terstruktur dari kegiatan pembuka, kemudian inti, penutup, ya kan. Jadi bisa jadi ada yang kurang nanti. Misalnya mungkin refleksinya tidak ada, ya kan. Lalu atau mengaplikasinya tidak ada. Nah, jadi itu masuk dalam kategori cukup. Lalu Bapak Ibu level di atasnya adalah kategorinya baik. Nah, ketika karyanya telah asli, kemudian alur ceritanya jelas dan terstruktur, tapi masih dalam standar Bapak Ibu, biasa-biasa saja. Gitu. Dan yang level paling atas itulah sangat baik Bapak Ibu, itu karya asli 100%, kemudian alur ceritanya sangat menarik Bapak Ibu, ya, sinematik, kemudian logis, dan nampak profesionalitas Bapak Ibu dalam video tersebut,
dan jelas juga praktik seperti apa yang telah dikerjakan. Nah, itu nanti sangat baik levelnya kalian. Itu untuk yang originalitas. Kemudian untuk yang resiliensi, Bapak dan Ibu, yang level paling bawah adalah kurang. Itu ketika video Bapak dan Ibu itu tidak tampak adanya tantangan atau upaya mengatasi masalah. Ini Bapak Ibu buat video, tapi tidak jelas ya kan. Ini videonya tentang apa gitu. Kemudian dimensi yang diharapkan apa, tidak muncul. Ya, tidak nampak. Tapi itu nanti levelnya dikurang. Kemudian bisa itu ketika video hanya menunjukkan hasil akhir tanpa menceritakan proses atau tantangan yang dihadapi. Jadi ketika Bapak Ibu membuat video tersebut itu dijelaskan kepada Ibu mulai ada idealnya pendahuluannya apa yang mau diharapkan tercapai oleh siswa atau bagi kepala sekolah nanti indikator kepemimpinan seperti apa yang ingin dimunculkan ketika video yang akan Bapak Ibu buat tersebut. Nah, kemudian ada level di atasnya adalah baik. Nah, itu video menunjukkan adanya masalah dan solusi, namun proses kegiatannya tidak terlalu ditunjukkan. Artinya ada masalah, ada solusi, cuman itu masih yang standar Bapak Ibu. Tidak ada yang usaha yang ekstra nampak dari video tersebut. Sedangkan untuk yang level paling tinggi Pak Ibu, yang paling atas adalah sangat baik. Itu ketika video yang Bapak Ibu kirim itu dapat menceritakan tertangkap di sana masalah-masalah yang dihadapi, lalu usaha Bapak Ibu seperti apa, solusi-solusi yang dihadirkan, dan seperti apa juga prosesnya kegigihan Bapak Ibu untuk menghadirkan solusi tersebut. Nah, itu nampak Bapak dan Ibu. Sehingga di situ terlihat bahwasanya Bapak Ibu yang membuat video pelajaran itu menunjukkan pola pikir bertumbuh, ya kan, atau growth mindset. Nah, jadi di sana berarti levelnya tuh paling baik itu, Pak Ibu, sangat baik itu. Lalu lanjut ke yang ketiga, Pak Ibu, indikator yang ketiga tentang kebaruan. Yang level paling bawah, Bapak Ibu, kurang itu ketika tidak ada unsur kebaruan yang signifikan. Ya, praktik yang sangat biasa lah Bapak Ibu ngajarnya, tidak ada hal yang baru di PAUD ya, seperti Bapak Ibu ngajar biasa, maka itu levelnya masih di paling bawah Bapak Ibu, itunya di level kurang. Nah, naik satu level itu bisa dikategorikan cukup ketika Bapak dan Ibu itu menunjukkan beberapa indikator yang sangat baik ya dari video yang Bapak Ibu kirimkan tersebut. Ya, dia ada satu atau dua yang Bapak Ibu munculkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan baik serta yang paling tinggi itu Bapak Ibu itu arah levelnya itu sangat baik. Nampak pembelajaran mendalamnya di sana secara kuat dan juga terintegrasi Bapak dan Ibu. Lalu ada kebermanfaatan dari video pembelajaran yang telah Bapak Ibu kirimkan itu. Levelnya paling bawah kurang ketika tidak ada inspirasi ya, dampaknya juga tidak terukur, nah, sehingga itu nilainya menjadi kurang Bapak Ibu. Nah, di atas itu bisa kategorinya cukup, itu inspiratif, ada hal-hal yang bisa dicontoh Bapak dan Ibu, itu masih dalam berupa konsep ya. Ya, itu jadi masih levelnya masih yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu di atasnya ada levelnya baik, ya itu ada inspiratif Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang bisa kita contoh, kemudian dampak inovasinya juga nampak di perkembangannya di siswa tersebut, kemudian praktiknya itu dapat direplikasi Bapak Ibu, bisa digunakan juga di PAUD lain misalnya kan, oh ini bagus. Ini juga bisa kita cobalah, itu sudah di level baik Bapak Ibu, meskipun nanti ada penyesuaian di sekolah-sekolah lain. Kemudian ada yang level paling tinggi itu adalah sangat baik Bapak Ibu, sangat inspiratif, di antaranya dampak inovasinya terlihat jelas, kemudian misalnya ada testimoni nanti tambahannya dari anak kita ketika mereka sudah belajar, apa yang mereka dapatkan,
Tapi itu harapan kita memang mengalir dari siswanya, tidak dia hafal dalam artian tidak dikondisikan. Kemudian juga kita harapkan nampak perubahan perilaku anak kita. Kalau bisa nanti dimunculkan juga data-datanya, dan itu tapi baik yang Bapak Ibu lakukan itu sangat mudah direplikasi oleh guru lain di sekolah yang lain. Nah, itu level yang sangat baik di aspek kebermanfaatan, Bapak Ibu. Terakhir, Bapak Ibu, untuk yang literasi digital, nah level paling bawah itu Bapak Ibu kurang ketika tidak ada pemanfaatan teknologinya, teknologi digitalnya. Nah, itu sangat kurang, Bapak Ibu. Kemudian tidak ada sama sekali ya, semua tulisan tangan misalnya, nah itu kurang. Nah, level cukup ketika ada penggunaan teknologi. Nah, meskipun itu hanya sebatas administrasi saja, nah, atau pelaporan itu cukup. Sedangkan baik nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dalam video itu nampak itu menggunakan teknologi digital standar, misalnya ada proyektor, ya kan, video pembelajaran, ya, laptop ya, untuk mendukung dari pembelajaran atau dari kepemimpinan pembelajaran Bapak Ibu kepala sekolah. Lalu yang paling baik itu Pak Ibu, guru dan tenaga kependidikan itu secara kreatif dan efektif itu memanfaatkan teknologi media digital yang ada, apakah itu media sosial kan, aplikasi, platform-platform pendidikan, atau masuk di sana coding sederhana Bapak dan Ibu, itu dalam pembelajarannya itu levelnya sangat baik Bapak dan Ibu. Barangkali itu untuk yang video pembelajaran, untuk nanti yang wawancara, mungkin nanti disampaikan oleh Ibu juri yang lain. Nah, itu yang dari saya, Bu Mela, nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang tim Dewan Juri. Kepala Bu Mela kita kembalikan. Halo Bu Mela. Ya, baiklah Bapak dan Ibu. Bu Mela izin keluar sebentar. Mungkin kita lanjutkan dengan Ibu Meliana Sari ya. Mungkin bisa memberikan beberapa pencerahan kepada para peserta kita. Silakan Ibu Meliana Sari. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ibu Kasih, Ibu Penilik, kemudian para dewan juri, beserta yang berbahagia, para peserta lomba video pembelajaran. Baik, saya rasa yang disampaikan oleh Bapak Mursalin itu sudah sangat lengkap, sudah sangat detail terkait dengan kriteria penilaian video pembelajaran. Nah, sedikit dari saya terkait dengan penilaiannya. Pertama, tentu harus sesuai dengan tema yang diusung, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, tentu sesuai dengan tema. Yang kedua, ide gagasan atau pesan yang disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian media yang diinginkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian terkait juga dengan keterampilan mengajar, mulai dari membuka sampai menutup pembelajaran. Nah, juga terakhir terkait dengan teknik pengambilan gambar atau editing video. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Saya rasa cukup dari saya, dari Pak Mursalin sudah cukup detail terkait dengan poin-poinnya juga yang akan pembelajaran ibu-ibu semuanya. Barangkali ya, kembali lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di grup
Eh, Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Meliana Sari atas petunjuknya, juga tadi terima kasih juga pada Bapak Salim. Selanjutnya tadi Pak Joni sedang berkendaraan. Apa Bapak Joni sudah berhenti berkendaraan? Ya, boleh. Oh, boleh. Oh ya, jadi Ya. kami minta juga petunjuk pendirian dari Bapak Joni. Pada Bapak Joni dipersilakan. Oh, dari biasa ditunjuk para guru-guru ini untuk menjadi guru yang kreatif kan. Dari Pak Mursalin yang disampaikan tadi itu dan ditambah ya tuh ya, tinggal lagi nanti juknis yang dipegang oleh peserta baca baik-baik. Nah, insya Allah kalau dibaca baik-baik tentu nanti peserta bisa memperoleh sesuai dengan harapannya, juara 1, juara 2, juara 3. Cukup hadiahnya itu yang disediakan oleh dinas karena hadiahnya, karena si peserta ini ingin menunjukkan kreativitas yang memang biasanya guru PAUD itu adalah guru yang cemerlang ide-idenya ya. Kuncinya kalau ingin menang, coba dulu angkat tangan yang ingin menang. Oh ya banyak ya. Banyak yang ingin menang nih. Ada ibu siapa nih yang tadi yang ingin menang tuh. Nah, kunci kalau ingin menang, ya jangan gugup nampak di video itu. Nah, itu penting dulu. Kadang yang sudah kami nilai itu kalau basisnya online, bicara kemana matanya kemana gitu kan. Nah, itu udah lain itu penilaian dari Dewan Juri itu. Nah, jadi kalau bisa ya yakin dulu ya, kalau udah jadi peserta berarti harus yakin dulu. Nah, terus harus ceria gitu ya, ceria, harus juga benar-benar jelas bahasanya, terus kalau bisa dengan kamera yang profesional, yang bagus editingnya gitu ya, yang bagus editingnya. Kalaupun nanti ada suara-suara yang mengganggu, misalnya suara kendaraan, hilangkan noise-nya itu ya. Kan banyak itu aplikasi-aplikasi yang menghilangkan suara, misalnya kan, yang mengganggu. Jadi fokus ke suara. Jadi jelas petunjuk yang disampaikan atau arahan yang disampaikan oleh kepala sekolah, guru dalam apresiasi ini di video yang dikumpulkan. Begitu ya. Nah, jadi saya yakin yang menang tentu orang-orang yang mau saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Joni atas petunjuknya juga mengenai penjurian. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta tentunya sudah bisa memahami sebahagian dari teknis dari penjurian ini. Jadi nanti kami akan buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu peserta lomba yang mungkin masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan nanti setelah. Namun sebelum itu kita minta juga arahan dari Ibu penilik kita, Bu Ifra. Kepada Ibu Ifra dipersilakan. Baik, Miss. Mas share screen-nya kok. Yalah. Bentar ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka persiapan apresiasi GTK tingkat Kota Solo. Selanjutnya, salat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabid PAUD dan PNF Kota Solo. Selanjutnya Ibu Kasih, Ibu Korlik, dan teristimewa sekali kepada Dewan Juri yang telah membersamai kita dan memberikan arahan tentang penilaian pada saat sekarang ini. Selanjutnya juga teristimewa kepada Kepala Satuan atau guru mewakili mengikuti Zoom pada hari ini. Baiklah, mungkin sedikit berbagi. Kemarin saya diminta bagaimana tips mudah untuk ikut apresiasi GTK hebat ini. Baiklah Ibu-Ibu, untuk penghargaan GTK tahun 2025 ini, kenapa Kota Solo mengangkatkan apresiasi untuk di tingkat Kota Solo? Kita nanti mengacunya bagaimana seluruh GTK Kota Solo ini dapat mengikuti apresiasi di tingkat yang lebih besar gitu. Jadi kita harapkan nanti yang benar-benar dari Kota Solo ini bagaimana untuk tingkat selanjutnya dapat mengikuti ajang apresiasi di provinsi maupun di nasional. Jadi kita mudah-mudahan nanti yang menang untuk apresiasi tingkat kota tahun ini kita punya persiapan 1 tahun untuk bagaimana mereka nanti akan dikirim ke provinsi. Jadi seperti itu ya Ibu. Untuk penghargaan GTK tahun 2025 ini, dia kalau kita merujuk kepada juknis nasional, itu ada yang namanya anugerah GTK dan apresiasi GTK. Dan untuk penjelasan saya hari ini, kita akan menjelaskan tentang apresiasi saja. Dan untuk anugerah itu kita tidak jelaskan di forum ini. Apa itu apresiasi GTK hebat? Apresiasi GTK hebat adalah penghargaan atas kinerja atau karya, atau pendampingan dan pembimbingan praktik baik dan menginspirasi. Jadi penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek atas penghargaan kinerja atau karya GTK yang memang menginspirasi dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan ataupun peserta didik gitu. Jadi memang kita sebagai guru ini GTK apresiasi ini bukanlah hal yang baru bagi kita. Jadi ada setiap tahunnya. Dan alhamdulillah pada tahun ini untuk Kota Solo, sebelum kita mengirim ke provinsi, kita mengadakan apresiasi dulu di tingkat kota. Selanjutnya, jadi di sini apa-apa saja kategori apresiasi di sini untuk tahun 2025 ini, karena memang kita adalah persiapan untuk ke jenjang yang setingkat di atas, jadi kita merujuk ke juknis yang di provinsi dan nasional. Untuk kategori apresiasi ini sebenarnya banyak ya Bu. Yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan transformatif, itu yang biasanya kita ikuti dari Kota Solo. Kemudian pendidik dan tenaga
pendidikan dedikatif ini biasanya untuk daerah 3T, kemudian pelopor komunitas belajar. Ini juga ada. Kalau tahun kemarin untuk pelopor komunitas belajar ini cuma satu kategori saja. Tahun ini kita ada dibagi menjadi 5 kategori. Dan alhamdulillah barusan kami mendapat informasi untuk apresiasi GTK yang tingkat provinsi untuk 3 besarnya sudah keluar. Dan alhamdulillah untuk perwakilan kita guru PAUD masuk dalam 3 besar. Siska alhamdulillah akan mewakili Kota Solo untuk di tingkat provinsi. Nah, kita berbangga sekali karena memang kemarin kita adakan apresiasi ini karena sebelumnya dan disampaikan juga oleh Ibu Kasih bahwasanya ini kita ulang lagi, dan hasil pemenang kemarin Pak Joni alhamdulillah untuk kategori guru PAUD Ibu Siska mewakili kita di tingkat provinsi. Nah, jadi nak sio-sio patang. Hore. Ya, hore Pak Joni. Hore. Sio Pak Joni menilai pantang loh. Alhamdulillah, Siska menang luar dia biasa. di Pak Joni. Jadi, Hebat. alhamdulillah masuk 3 besar untuk dikirim ke provinsi besok berangkat sampai tanggal 7. Nah, dan kemudian kalau Kota Solo itu satu lagi itu guru SMP dan komunitas belajar pengawas sekolah. Jadi alhamdulillah kombel pengawas kami juga itu diketuai oleh Ibu Yosi Suprida. Alhamdulillah masuk lagi ke provinsi, 3 besar provinsi. Begitu. Alhamdulillah nggak sia-sia kemarin kita adakan dan itu sangat. Selanjutnya bentuk karya nanti yang akan kita kirim itu ada 2. Yang pertama berupa video tentang praktik baik yang telah atau yang sedang dilakukan. Kemudian tidak mengandung sara, pornografi dan pornografi. Berdurasi 5-10 menit. Kemudian video berbentuk landscape atau horizontal. Jadi kalau videonya agak harus berusaha lah Ibu membuatnya jadi landscape. Nah itu adalah trik-triknya Ibu. Kalau lah terlanjur, kalau memang itu tidak bisa diulang lagi videonya, itu harus bisa Ibu membuatnya menjadi landscape. Karena untuk yang misalnya kalau dia berdiri itu akan kiri kanannya akan hitam gitu, dan itu langsung mengurangi nilai gitu. Selanjutnya, ini naskahnya. Naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah. Panjang naskah minimal 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata. Substansi naskah atau isi naskah menjelaskan beberapa hal, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Kemudian buatlah judul sebenarnya. Mungkin di sini kita agak sedikit menjelaskan jadi ketika kita membuat sebuah praktik baik atau sebuah aksi nyata, itu memang yang sudah kita lakukan dan berdampak terhadap pembelajaran gitu. Jadi di sini silahkan ibu-ibu berefleksi ke belakang. Bayangkan atau ingat-ingat kembali, atau kalau memang ada bukti fisiknya kan udah jelas apa-apa kegiatan pembelajaran yang kita lakukan yang merupakan sebuah inovasi dan memberikan dampak terhadap pembelajaran gitu. Kalau untuk kepala sekolah memberikan dampak terhadap sekolahnya gitu. Jadi ada perubahan sebelum dan setelah gitu. Bedanya untuk praktik baik ini mungkin guru-guru sudah terbiasa dengan membuat action research seperti itu ya. Kalau action research itu penelitian tindakan kelas PTK. Tapi untuk praktik baik ini tidak serumit membuat
PTK. Kalau dulu kalau naik pangkat harus buat PTK, naik ibu kalau ndak buat PTK ndak bisa naik pangkat doh. Jadi stucklah guru-guru ini di 4A karena tidak bisa membuat PTK karena tidak terbiasa menulis. Nah, jadi untuk praktik baik ini dia lebih simple. Dia tidak membutuhkan referensi berapa buku, berapa jurnal, tidak ada. Jadi memang benar-benar murni apa yang kita lakukan di lapangan dan memberikan dampak terhadap lingkungan ataupun peserta didik. Jadi itu saja. Kita mulai beranjak, ada namanya kerangka konseptual, kerangka berpikir. Ibu-ibu harus punya kerangka berpikir STAR, seperti ini situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Dimulai dari situasi. Biasanya pembelajaran itu mungkin gimana itu namanya? Tidak menarik, atau tidak ada media, atau situasinya anaknya gurunya manarangan, anaknya lari-lari aja, jadi tidak menarik apa yang disampaikan oleh guru itu terhadap anak-anak, atau anak-anak tuh kalau mak deknya iya karena tadi kita refleksikan lagi diri kita, apakah kita sudah membuat pembelajaran itu menarik atau pembelajaran biasa-biasa atau mewarnai, menggambar. Itu aja, terus tidak ada inovasi. Setelah masuk ke poin kedua, tantangannya apa? Sesuai dengan perkembangan zaman, kita itu harus bertransformasi, harus berubah, harus sesuai dengan perkembangan zaman, harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Sedang kurikulum berubah nih ibu, masa awak cara ngajawab masih yang lama, jo baru. Itu tidak bisa dipungkiri ya ibu-ibu, karena memang kami penilik ketika turun ke lapangan itu masih banyak menemukan pembelajaran itu masih aja konvensional. Padahal sudah disampaikan ini pembaharuan. Memang ketika kita gencar-gencar penilik melakukan sosialisasi, melakukan monitoring, evaluasi tentang pembelajaran dalam atau tentang kurikulum merdeka, itu memang berubah sementara waktu. Ketika penilik itu turun sesuailah semuanya. Tetapi lah 2 bulan setelah itu balik kebiasaan lama. Malas dia untuk bertransformasi atau berinovasi untuk hal-hal yang baru gitu. Lah malehnya keluar dari zona nyaman ya ibu-ibu. Nah, itu. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan zaman, jadi seperti itu. Untuk menjawab tantangan itu, makanya kita lakukan aksi. Nah, maksudnya kayak yang Vigo. Yang Wak lakukan supaya pembelajaran itu menarik, kita lakukanlah transformasi, kita lakukanlah inovasi yang baru ya. Kita lakukan misalnya baik itu terhadap model, media, dan apalah namanya, kita buat sesuatu yang baru sehingga pembelajaran itu lebih menarik dan berdampak. Dampaknya apa? Anak aktif, anak termotivasi untuk belajar. Biasanya di luar kini, ayo bu, dia bersemangat, dia senang, dia gembira, dia belajar. Nah, seperti itu ya bu. Berarti ada aksinya. Kemudian aksi itu melahirkan dampak. Nah, itu refleksi. Kita refleksikan, ada nggak perubahan dari awal ke yang sekarang? Kalau ada perubahan, itu berarti bisa dikatakan sebuah praktik baik. Biasanya modelku, kinilah modelku. Berubahnya senang anak-anak. Kalaulah model itu, berarti itu sudah berdampak dan itu bisa kita tuliskan, bisa dikatakan sebuah praktik baik atau aksi nyata. Jadi seperti itu ya ibu-ibu. Silahkan, kalaulah punya itu, berarti itulah. Masing-masing guru itu biasanya pasti banyak inovasi yang dia lakukan kalau memang dia benar-benar melakukan tugas dan fungsinya.
Indak cie inovasi bisanya lakukan dalam setahun tuh Ibu. Pasti banyak inovasi yang lakukan. Kalau lah nyatu murid Ibu indak suku berajaiku, tentu Ibu harus mencari inovasi-inovasi baru setiap hari yo. Patang anak-anak dia gehku ndak suku do. Berarti harus ada yang lain. Bisa tuh model tuh loh gitu. Jadi kalau untuk guru tuh seharusnya dalam setahun itu sudah banyak inovasi yang dia lakukan gitu. Silahkanlah apa yang memang benar-benar berdampak. Kalau ada, makanya setiap pembelajaran itu kita kan sebagai guru harus siap sedia dengan handphone ya Ibu-Ibu. Bukannya berarti kita main handphone, tetapi handphone ini digunakan untuk merekam pembelajaran anak, hasil karya, apalagi untuk hasil karya harus ada. Ya misalnya menyusun tutup botol, menyusun batu-batu. Awak lah siap Bu, senyo kalau ndak capek awak foto, bar campak sadanya Ibu-Ibu. Jadi seperti itu. Jadi ada kerangka konseptualnya, startnya. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Baru nanti buatkan judul semenarik mungkin. Itu. Jangan judul wak pikiran dulu Ibu-Ibu. Oh ya, wak nak pandai nggak judul rancak-rancak tuh deh Bu. Saya nak pandai wak. Di Bu Desi itu rancak judulnya. Ya Bu Desinya ya lah mahir. Rancak-rancak judulnya. Nanti terakhir baru kita pikirkan judulnya. Kini judul buat biasa saya dulu. Meningkatkan pemahaman guru. Misalnya kalau kepala satuan ya, meningkatkan pemahaman guru dalam apa gitu. Untuk meningkat itu. Nanti terakhir baru kita pikirkan judulnya. Yuk itu nak Bu Desi. Mungkin nanti Bu Desi bisa memberikan triknya cara membuat judul rancak. Nanti di seri ilmunya. Kemudian kami sebagai penilik insya Allah terbuka khususnya Bu Ifra sama Bu Desi untuk kalau ada yang Nio Baraja insya Allah kami terbuka gitu. Tapi kalau dari ibu-ibu nendak datang hendak Nio Baraja tuh kami mau nyonyot badan tuh ndak mungkin nendak ibu-ibu yang datang ke kami ya. Kalau di pembimbingan itu insya Allah kita sama Bu Desi itu selalu ada bagian dari pembuatan praktik baik ini, ada sesinya selalu setiap tahunnya diberikan kepada binaan masing-masing. Baik, kita lanjut ya Ibu-Ibu. Ini yang Ibu Ifra apresiasi yang pernah diraih. Alhamdulillah kebetulan yang ikut juga baru satu ya. Waktu tahun 2023 ikut di Sumbar juara 1, kemudian di nasional itu terbaik 3. Soalnya yang lebih berpengalaman lagi itu Ibu Desi, dia udah 3 kali di nasional ya Ibu-Ibu. Bu Ifra tuh baru beraja lo soalnya sama aja Ibu-Ibunya. Lanjut. Kemudian ini mungkin untuk apa aja, untuk motivasi saja. Kebetulan juga sudah pernah menghasilkan karya berupa buku. Bu Ifra kok suananya baraja lo dari Bu Desi. Bu Desi itu guru Bu Ifra yang pertama. Karena memang teman sebaya yang paling dekat itu duduk saya di sebelah dari ruangan taruh ya. Jadi kalau bergaul dengan orang-orang hebat, jadi beku awak bisa jadi hebat ya Ibu. Masya Allah. Bergaul dengan orang hebat. Kenalan ambo cek jo Bu Desi tu. Bu Ifra. Oh Bu Ifra. Boleh ambo kenalan jo Bu Desi tu. Beko ada sesi Bu Desi Pak Joni. Ini boleh ambo kenalan jo Bu Desi. Harus satu. Kenalan bo cek ni. Bu Ifra apa? Iya, harus itu Bu kasih. Habis ini ada Bu Desi. Kemudian sedikit tips dan trik ya. Tadi Bu Ifra bilang, Bu Ifra bersekali lo ikut, kebetulan sekali lo mandang langsung kan nasional mana.
Aku seketek dari Bu Ifra, beko dulu tips dari dan trik dari Bu Desi gitu. Yang pertama, aku dari Bu Ifra ya sejauh pengalaman yang Bu Ifra jalani gitu. Kemudian yang pertama, pahami kriteria penilaian. Baca juknis, petunjuk teknis lomba dengan detail. Seperti yang disampaikan oleh juri tadi, kan juri sudah menyampaikan penilaiannya. Jadi memang apapun lomba yang kita ikuti, berpegang teguhlah kepada juknis. Jangan kecek kawan, kecek sianu, kecek ko, biasanya kan modal tuh. Cuman untuk tahun sekarang itu biasanya setiap tahun itu pasti ada perbedaannya walaupun sedikit gitu. Seperti sebelumnya, tahun kemarin itu namanya Jambore GTK Hebat. Untuk Jambore di nasional itu mereka tidak ada lomba. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 2023 Bu Ifra sampai ke nasional itu lomba. Di provinsi lomba, di nasional lomba. Untuk tahun kemarin lomba hanya sampai di provinsi, di nasional itu tidak lomba. Jadi yang ada itu cuma 5 favorit. Tidak ada yang juara 1, juara 2, juara 3, tidak ada. Karena memang mereka tidak lomba di sana. Mereka hanya jambore mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah disiapkan oleh Kemendikbud. Jadi seperti itu. Jadi setiap tahun itu pasti ada perbedaannya. Makanya baca juknis baik-baik. Fokus pada aspek penilaian yang paling banyak poin penilaiannya. Misalnya penilaian itu yang banyaknya diisi, ya berarti isi harus jelas tahapan-tahapan isinya. Bukan berarti kita mengabaikan aspek yang lain, tetapi memang pas poin isi. Biasanya itu selalu isi yang paling yang paling banyak nilainya. Jadi fokus pada aspek penilaian yang paling banyak mendapat poin. Selanjutnya, buat inovasi yang berdampak nyata. Kok lari sampai lo dek guru. Jika lomba berbasis inovasi, pastikan idemu unik dan aplikatif. Tunjukkan dampak nyata inovasimu terhadap siswa ataupun lingkungan sekolah. Jadi seperti itu. Ado beda awak paketek unik awak dari peserta lain. Di situ kelebihan awak. Jangan buat inovasi yang biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa itu kalah wak nilai wak dari kawan. Ada sesuatu yang unik dan berdampak nyata. Selanjutnya, siapkan presentasi yang menarik. Itu. Kemarin kita udah lolos pada sesi video lah lolos kok. Video lah lolos, naskah kan lah lolos. Selanjutnya masuk kepada tahap presentasi. Di presentasi itulah banyak jo yang kanai gitu. Misalnya dia videonya bagus, tetapi dia tidak bisa mempresentasikan. Kurang nilainya presentasi itu akan kalah dengan orang-orang yang benar-benar menguasai. Gunakan slide yang atau tidak terlalu penuh teks. Itu selalu kita ingatkan kepada guru-guru atau kepala satuan untuk membuat slide presentasi. Apalagi kemarin itu dibatasi kita dengan 6 slide saja ya. Jangan buat yang terlalu penuh teks, jangan banyak tulisan. Gambar, kalau perlu ada gambar, kata-kata satu, udah itu saja. Kemudian latihan berbicara dengan percaya diri dan intonasi yang menarik. Seperti itu. Seperti kemarin, masih tagang-tagang, mengecek baru Bu Andi. Nggak lancar mengecek deh Bu. Makanya kita sampaikan, coba misalnya seperti latihan di depan guru, di depan teman-teman, di depan kaca. Kemudian intonasi kita usahakan semenarik mungkin. Kalau kita terbata-bata, berarti kita tidak menguasai bahan. Juri nanti akan curiga, jangan-jangan bukan dia yang bikin. Videonya bagus, rupo diupahan.
Nah, kemudian tulisannya bagus, rupanya bukan dia yang bikin. Nah, dia cuman sedikit adalah yang membantu misalnya seperti itu. Nanti itu akan ketahuan di presentasi. Kalau kita masih terbata-bata dan tidak menguasai bahan, itu beku pandai saya, juri itu pandai saya nyoma menggali-gali gitu. Nah, jadi itu ya Ibu. Jika ada sesi tanya jawab, siapkan jawaban yang singkat tapi padat atau kuat. Nggak perlu ngambang kok lain yang ditanya banyak lo pengantarnya daripada isinya. Jangan seperti itu ya Bu. Langsung saja pada poin yang ditanyakan juri. Nggak perlu lo berbelit-belit dulu do. Gitu. Selanjutnya, perkuat dengan data dan bukti. Kalau dapat ada data dan bukti yang mendukung. Gunakan data pendukung seperti sebelum dan sesudah inovasi diterapkan. Jika memungkinkan, tambahkan testimoni dari siswa atau kolega. Seperti ini. Untuk data, misalnya sebelumnya, kalau kita di PAUD, mungkin kita bisa mengatakan, bisa kita ambil dari data rapor pendidikan, misalnya masih rendah, kita lihat kan datanya. Setelah kita lakukan inovasi, mungkin ini bagi kepala sekolah ya, setelah dilakukan inovasi, berubah nggak nilai data rapor pendidikan tadi? Itu merupakan salah satu pendukung. Kemudian kalau guru misalnya, anak tidak termotivasi, misalnya sebanyak itu anak banyak yang lari-lari atau tidak di tempat atau gimana gitu. Setelahnya seperti apa? Anak fokus atau anak gimana gitu. Jadi ada data sebelum dan sesudah. Itu kalau memungkinkan ya Ibu, disarankan, sangat disarankan. Kemudian testimoni itu sudah biasa ya, rata-rata ada testimoni siswa, guru, orang tua, apa yang terkait dengan inovasi kita gitu. Selanjutnya, tampil berbeda dari peserta lain. Buat sesuatu yang tidak biasa seperti video pendek atau demo langsung, gunakan storytelling dalam presentasi agar lebih berkesan bagi juri. Jangan terkesan seperti membaca. Nah, itu. Jadi ada sesuatu poin kelebihan kita berbeda dari yang lainnya. Jadi ketika juri itu langsung dapat merasakan ya, kok menarik mah, itu. Dari penampilan kita itu, dari video kita itu ada sesuatu kita yang berbeda dari yang lain. Kok biasa-biasa, saya inovasinya kok lah banyak orang melakukan mah. Kok yo baru mah, gitu ya Bu. Selanjutnya, jaga penampilan dan etika profesional. Jadi berpakaian rapi dan profesional sesuai dengan konteks lomba. Tunjukkan sikap percaya diri, tetapi tetap rendah hati dan terbuka pada kritik. Nah, jadi penampilan itu juga penting ya Ibu-Ibu. Jadi ketika kita tampil itu pakaian rapi dan sopan. Kemudian kita tetap percaya diri dan rendah hati serta terbuka pada kritik. Jangan seolah-olah kita itu, ada orang mengecekan, melawan juri. Kita sebenarnya, juri itu pasti akan menggali ya, bahkan seakan-akan dia seperti menjatuhkan kita. Inovasi Ibu itu biasa-biasa, saya itu nak do inovasi Ibu. Walaupun demikian, nyuapon dia dek juri secara bertubi-tubi, kita tetap senyum ya Bu, tetap senyum dan percaya diri, seakan-akan ndak doa melawan lo gitu. Jangan sampai terkesan nyelawannya juri bantu Apollo gitu, Inyose yang hebat gitu. Jangan ada kesan seperti itu oleh juri terhadap kita. Jadi tunjukkan sikap percaya diri tetapi tetap rendah hati dan terbuka pada kritik. Juri menanyakan seperti itu tugasnya loh. Nah Ibu-Ibu, kita tetap menjawab sesuai dengan apa yang kita lakukan dan kita percaya diri bahwasanya memang yang kita lakukan itu memang ada dampaknya.
memang bagus misalnya seperti itu. Selanjutnya ini lagi mental dan percaya diri, masih sambungan yang tadi ya. Percaya pada kemampuan diri sendiri, jangan panik atau minder dengan pesaing lain, fokus pada usahamu sendiri. Artinya seperti ini ya ibu-ibu, berikan yang terbaik. Yang ada di dalam diri wak, itu wak keluarkan secara maksimal. Nah, kalau hasilnya serahkan kanan dia teh. Nah, kalau memang ada pertanyaan bu juri yang jangan nampak panik oh ibu-ibu. Kan kadang ada pertanyaan juri itu yang menjebak atau yang gitu kan. Nggak boleh kita langsung panik ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ada salah cakap atau salah sampai, jangan nampak bana bahasa awak itu salah gitu. Nggak usah panik gitu. Jadi ketika awak ada keseleo atau langsung awak maponnya balik gitu. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi bisa kita mengendalikan diri kita. Selanjutnya minta feedback dan evaluasi. Penting ya ibu-ibu. Jika bisa, mintalah pendapat dari mentor, guru atau teman sebelum lomba. Kalau setelah lomba, misalnya kalau lo menang, evaluasi di mana kelebihan, di mana kelemahan kita untuk perbaikan yang akan datang. Jadi sekarang kita kan persiapan itu dari yang kemarin, kan wak lah ngirim kita sebagai evaluasi yang untuk sebelumnya. Dari 70 lembaga itu 66 lembaga yang kemarin kan belum dimasukkan untuk RA itu. 66 lembaga itu yang mengirim untuk 2 kategori baru 34 orang. Nah, padahal seharusnya itu lebih dari 100 ya, 66 dikali 2. Jadi Ibu Kasih menyampaikan mudah-mudahan masing-masing lembaga yang untuk hari ini harus mengirim. Patangku kan banyak alasan ibu-ibu, waktu mepet. Sekarang kan waktunya lebih panjang dan kita bukan dari nol. Karena kemarin kita sudah ada videonya. Patanglah dojo video atau patanglah mulai aja menulis. Kita lanjutkan lagi. Nah ibu-ibu, jadi mudah-mudahan di apresiasi yang sekarang ini pesertanya akan lebih banyak. Ibu-ibu langsung diminta pertanggungjawabannya dek pimpinan ya ibu-ibu. Kemudian analisis lawan dan belajar dari juara sebelumnya. Jika memungkinkan, pelajari strategi juara-juara sebelumnya. Perhatikan apa yang mereka buat, mereka unggul dan coba terapkan di dalam persiapanmu yang membuat mereka unggul. Jadi, model Bu Ifra lah contohnya ibu-ibu. Bu Ifra belajarnya dari Bu Desi. Kebetulan kategorinya kan sama, kategori penilik. Jadi kalau ada misalnya kawan-kawan merisiskanya, nanyo karate misalnya. Itu merupakan salah satu strategi juga yang bisa membuat kita lebih percaya diri dan lebih paham dengan apa yang kategori yang akan kita ikuti dalam lomba ini. Jadi itu salah satu strategi juga ibu-ibu, analisis lawan dan belajar dari juara sebelumnya. Kok bisa menang yo? Inovasinya yo. Itu biasa kita lakukan ya ibu-ibu. Mungkin ibu sudah menerapkan juga biasanya. Terima kasih. Mungkin sekian dari Ibu Ifra, sedikit tips dan trik untuk ikut lomba apresiasi ini. Mungkin selanjutnya nanti juga akan ditambahkan oleh Ibu Desi ya Ibu-Ibu. Dari Ibu Ifra, sekian saja. Apakah dibuka sesi tanya jawab, itu nanti kita kembalikan kepada moderator. Sekian saja, Ibu Ifra sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tips dan trik dari Bu Ifra sebagai penilik dan juga telah berpengalaman di tingkat nasional ya Bapak Ibu.
3 terbesar. Dan untuk lebih memperkuat tips dan trik Bapak Ibu peserta, kita minta juga kepada Ibu Korlik, yaitu Ibu Desi Fatma, untuk membagi pengalaman tips dan triknya. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang virtual dalam rangka teknis pelaksanaan lomba apresiasi tingkat Kota Solo. Selawat bering salam kita kirimkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, saya ditodong ya untuk memberikan tips dan trik. Sebetulnya sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Ibu Ifra. Baik, pertama saya sampaikan dulu salam penghormatan. Mudah-mudahan beliau masih ada di ruang kita, Bapak dosen hebat kami, Bapak Joni Warmansyah. Apakah Bapak masih berada di tempat? Mudah-mudahan masih bersama kita. Kemudian Bapak juri kita yang kedua, Bapak Mursalin, salam kenal Pak. Yang ketiga, Ibu dosen hebat, Ibu Meliana Sari. Salam jumpa lagi, Bu Mel, sehat selalu. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya sudah lengkap semuanya tips dan trik yang dilakukan oleh Bu Ifra. Nah, tips dan trik yang disampaikan Bu Ifra itu juga dulu yang Bu Desi berikan kepada Bu Ifra. Nah, alhamdulillah sudah dilaksanakan dan kita bisa melihat hasilnya. Seperti kata Bu Ifra tadi juga hari ini baru beberapa jam yang lalu kita juga mendapatkan informasi yang sangat membahagiakan. Itu ada 3 perwakilan dari Kota Solo untuk maju ke pleno di BGTK tingkat provinsi. Untuk besok harinya mudah-mudahan ketiganya lah kalau bisa untuk maju ke tingkat nasional. Dan untuk tahun depan ini calon-calonnya sudah ada, semua sudah ada di layar ini yang sudah masuk di sini. Insya Allah ini semua adalah calon-calon untuk GTK hebat di tahun 2025. Insya Allah kita maju ke nasional untuk tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang perlu yang pertama sekali itu selain yang tadi disampaikan Bu Ifra untuk naskah video itu sudah lengkap semuanya. Tapi yang perlu dipersiapkan benar-benar itu adalah mental kita. Kita harus punya yang namanya mental pemenang. Ya, jangan jadi mental pecundang. Nah, jadi kalau sudah punya mental pemenang itu insya Allah apapun yang akan kita lakukan itu akan kita dapatkan tujuan kita akan tercapai dengan baik. Jadi kalau sudah ada kan di dalam diri kita kalau saya ini adalah seorang pemenang. Ya, kalau mental seorang pemenang dia tidak pernah memandang orang lain itu sebagai lawan. Tapi kita harus berkompetisi itu dengan dengan sehat. Kemudian siapkan mental, percaya diri kalau saya bisa. Ditanamkan ke diri apa yang saya lakukan ini benar-benar saya lakukan dan saya bisa mencapainya. Jadi percaya diri. Kemudian kalau seperti kata Bu Ifra tadi, kalau tampil di depan, kalau sudah percaya dirinya hilang, itu gempa besar akan terjadi di sekitar kita. Ya kan? Goyang lutut. Nah, tapi kalau kita percaya diri, insya Allah semua akan lancar saja. Mungkin saya saja sudah ini insya Allah kali keempat ya, yang sudah 3 kali. Itu walaupun sudah 3 kali terakhir di 2022 itu masih terjadi gempa kecil di 3 menit pertama. Di 3 menit pertama. Jadi tipsnya
Jadi ketika kita masuk berhadapan dengan juri, tatap juri itu satu persatu. Ini Pak Joni Warmansa, oh ini dia. Ini Pak Musalin, nah ini dia. Berikan senyum terbaik. Ini Bu Mel, oh ini Bu Mel. Jadi tatap ketiga juri. Jangan menunduk. Kalaulah menunduk, oh karena mental kok. Jadi juri kami biasanya kalau juri itu dia akan lihat dari performa kita yang pertama. Ketika kita melangkahkan kaki pertama, itu sudah kelihatan mana yang membawa goyangan gempa, mana yang tidak. Ya, jadi gempa pertama tidak apa-apa Bu Ibu, itu biasa. Saya saja 3 kali gempa ketiga-tiganya. Tapi itu hanya terjadi 3 menit pertama. Ketika kita sudah mulai masuk membacakan judul, kemudian ketika presentasi itu jangan bantu dikaja ini, dikaja, ada yang ngajalah di belakang gitu. Kayak terburu-buru. Tidak. Manfaatkan waktunya biasanya itu hanya 10 menit. 10 menit untuk presentasi itu sudah dipotong 2 menit pengenalan. Jadi usahakan kita latih seperti kata Bu Ifra tagak di muka kaco. Nah, latih di sana, hidupkan timer. Berapa waktu kita membutuhkan dari slide satu ke slide yang lain. Tiba di slide jangan banyak nak cerita. Ya, kita tahapan-tahapannya harus jelas. Nah, itu kuncinya. Kalau alurlah kacau, nah itu akan kelihatan. Jadi ikuti alurnya, mulai dari S, start, kemudian tantangannya apa? S-nya dulu situation, tantangan, aksi, kemudian refleksi. Jadi kuncinya start-nya jangan lupa. Kalau alur sudah benar, itu aman. Nah, sampai ke belakang itu lancar. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan, kemudian mempresentasikan hal yang benar-benar kita lakukan, itu gampang. Tapi kalau yang kita lakukan masih dalam hayalan, masih dalam otak, itu nanti akan kacau. Ketika presentasi juri akan ketahuan. Kemudian kuncinya lagi, nah ini kan ada Bapak dan Ibu juri nih. Kuncinya adalah jangan pernah ketika ditanya misalnya, ibu ini apalagi ini sudah berapa lama dilakukan? Nah, kita jawab sudah berapa lama. Kemudian kalau ada pertanyaan juri sekaitan dengan praktek baik yang sudah kita lakukan, jangan pernah ada muncul kata-kata mungkin. Ya. Kalau sudah ada kata mungkin, berarti belum kita laksanakan karena kita tidak tahu. Nah, mungkin ya Pak, ini bisa dilaksanakan. Nah, itu. Tapi kalau misalnya karena ini adalah praktek baik, berarti praktek yang sudah kita lakukan, ya. Kalau sudah ada kemudian ada kata-kata akan, kecuali kalau jurinya bertanya apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk sebagai tindak lanjut, nah itu boleh, saya akan melakukan ini. Nah, tapi kalau masih sekaitan dengan materi di dalam, masih dalam kaitannya kegiatan atau PBM yang dilaksanakan, yang sudah kita laksanakan, jadi hindari mengatakan mungkin. Kalau mungkin itu belum ada pastinya gitu. Kalau yang sudah dilakukan, ya. Kemudian apa lagi ya? Berbicara dengan sopan, seperti kata Bu Ifra. Sebenarnya Bu Ifra itu sudah lengkap di Bu Ibu. Bu Desi tinggal memberi support semangat, tetap semangat ya. Semuanya insya Allah bisa. Bu Desi aja bisa sampai 3 kali. Kenapa Bapak dan Ibu tidak bisa? Ya, kalau Bu Ifra, kalau kami sebenarnya karena terhambat. Kalau dulu kan di nasional itu tidak ada batas waktu. Selagi Bapak Ibu berinovasi, silahkan ikut setiap tahun. Makanya Bu Desi bisa 21, 22. Kemudian di 23 baru di-cut karena banyak suara-suara dari bawah, lu lagi gitu. Ya, jadi ketika kalau kita ke nasional itu, percayalah Ibu-Ibu, ketika sudah menginjakkan kaki di kementerian, lomba di nasional, mancandu. Ya. Karena ibu-ibu ini belum mencoba, nah Bu Ifra, ketika sudah mencoba menjadi seorang pemenang itu, tahun depan itu ketagihan lagi. Akhirnya kita akan dituntut untuk selalu berinovasi, karena setiap tahun ada ajang apresiasi yang akan kita ikuti. Jadi selesai seperti saya selesai apresiasi yang lalu. Nah, hari ini saya bikin lagi apresiasi untuk tahun 2025 ini. Nah, setelah ini untuk 26 itu kami sudah mencari lagi apa lagi ya inovasi yang akan kita buat
untuk pembelajaran ini. Jadi berinovasilah, karena sekarang ini kita sudah di zamannya transformasi digital, sama dengan kategori kita transformatif. Jadi kita bertransformasi dari pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran berbasis IT. Jadi ini sudah sebenarnya semuanya saya rasa bisa karena di PAUD itu semuanya insya Allah sudah mulai bertransformasi. Ayo semuanya semangat, kami doakan mudah-mudahan dari Kota Solo mulai hari ini akan lahir guru-guru hebat selanjutnya yang mulai bertransformasi dan menjadi GTK yang hebat, Indonesia kuat. Sekian dari Bu Desi sedikit paparannya, banyak maaf, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa juga tip and trik dan pengalaman yang telah dibagikan oleh Ibu Korli kita, Bu Desi. Ini juga jadi pencerahan bagi Bapak Ibu yang akan ikuti lomba apresiasi GTK. Nah, Bapak Ibu peserta lomba GTK, jadi penjuriannya sudah, tip dan triknya sudah didengar. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih menggeluti di kepala Bapak Ibu. Jadi mengingat waktu, kita buka satu sesi dulu. Dua pertanyaan, nanti kalau masih ada waktu kita buka lagi. Untuk sesi pertama ini silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ada raise hand. Ini karena pakai HP, silahkan dibuka aja mikrofonnya. Silahkan Bapak Ibu bertanya. Sambil menunggu yang ingin bertanya, kami jelaskan dari PTK bahwasanya Bapak Ibu mengirim karya. Yang pertama di soft copy, itu kami kirimkan di link formulir. Di link formulir itu Bapak Ibu silakan mengunggah karyanya, link video YouTube, sama naskahnya. Dan selanjutnya juga ada kami minta hard copy-nya, berarti Bapak Ibu nanti ke kantor di PTK mengantarkan belangko peserta dan naskahnya yang di print. Dan untuk belangko peserta kami mohon untuk segera diantarkan ke bagian PTK karena kami akan membuatkan surat tugasnya. Baik, mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Langsung aja buka mikrofonnya ya, Bapak Ibu, silakan bicara. Nah, ini Ibu Ifra sudah mengirimkan PPT-nya di kolom komentar, silakan diunduh. Apa tidak ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah paham semua nih. Ini wajah-wajah paham atau wajah-wajah bingung ini? Serius sekali nih wajah-wajah ibu-ibu nih. Jadi kami pun bertanya, ini wajah bingung, wajah paham, atau gimana nih? Ada yang raise hand? Oh, nah berarti kami simpulkan ini ibu-ibu hebat kita ini paham, ya. Oh, ada Ibu Afri Malizazel. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemateri yang telah menguraikan panjang. Ibu moderator mengatakan tadi entah sibuk, entah paham, entah termenung gitu. Mungkin banyak termenung Ibu. Saya mau bertanya di sini. Terus sebentar. Ibu lagi ngomong, tunggu sebentar ya. Kita di kelas, maaf ya Bu ya. Ibu, apakah boleh kita dengan bermain anak nagari? Permainan anak nagari apakah boleh kita masukkan untuk praktika ini? Itu aja Ibu. Permainan anak nagari apa boleh kita masukkan gitu? Jauh. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ini langsung kita jawab atau gimana? Kita satu pertanyaan lagi? Oke, kita jawab langsung aja. Pertanyaannya saya ulang kembali, apakah boleh permainan nagari yang dijadikan sebagai lomba, sebagai video untuk praktek lomba apresiasi GTK ini sudah blebet juga nih. Untuk penjawabannya kita minta dulu dari juri. Juri kita ada Bapak Mursalin, ada Bapak Joni, dan ada Ibu Meli.
Kita minta kepada Bapak Joni dulu ada hadir. Bapak masih ada di room? Oke, Bapak Mursalin masih ada di room? Masih Bumela. Baik, terima kasih Bumela dan Ibu terima juga yang pertama untuk permainan nagari. Jadi kita pun dari Dewan Juri kan sudah ditetapkan pada ketentuan dan tadi itu sudah menerima juga dari lomba tersebut. Kalau yang dari jenis itu kita lihat sama untuk yang guru ya, untuk guru itu ada pembelajaran mendalam yang masuk di sana 8 masih kelulusan, prinsip dan pengalaman belajar serta perangkat pembelajaran. Lalu ada 7 kegiatan anak-anak sahabat, ada penguatan literasi dan numerasi dan coding dan kecerdasan artifisial. Sedangkan untuk kepala TK dan setelah sekian tahun itu tentang program kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah dan inovasi pengolahan satuan PAUD bagi kepala sekolah. Nah, terkait dengan permainan anak-anak ini bisa itu bisa memasukkan dalam konten yang dalam judul atau topik yang telah ditetapkan dikolaborasikan ke situ, itu sangat baik sekali. Artinya jangan sampai keluar dari tentang teknis perlombaan yang sudah ditetapkan oleh panitia seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Sebelumnya bagi yang mikrofonnya bocor silakan dikunci dulu biar tidak ada gesek-geseknya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari juri selanjutnya yaitu Bu Meli. Ibu masih ada di room, Bu Meli? Halo, Bu Meli? Baik, berarti kita minta mungkin dari penilik Bu Ifra, mungkin ada tambahan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan dari Bu Ifra. Untuk tadi permainan anak nagari ya, tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Dewan Juri tadi. Permainan anak nagari itu adalah salah satu metode yang Ibu gunakan ya. Misalnya seperti ini. Ibu dalam pembelajaran mendalam atau dalam rangka meningkatkan literasi dan numerasi, Ibu menggunakan permainan anak nagari seperti apa sehingga kompetensi atau pembelajaran itu menarik bagi anak. Nah, jadi seperti itu. Itu sangat bagus sekali sebenarnya kalau memang Ibu apa namanya tadi Bu Syamul? Bu apa namanya tadi? Bu Rika. Bu Rika. Kalau Bu Rika seandainya bisa memasukkan ke dalam topik yang ada tadi. Jadi topiknya kan tadi udah jelas tuh ada pembelajaran mendalam, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, literasi dan numerasi. Nah, jadi permainan anak nagari itu adalah salah satu dari metode, model, apalah namanya yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik itu di pembelajaran mendalam, literasi numerasi dan sebagainya gitu. Jadi sangat bagus sekali ya Bu Bu Rika. Jadi seperti itu. Itu tambahan dari Bu Ifra gitu. Baik, terima kasih kepada Bu Rika atas jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi? Selanjutnya kami konsultasi ya Bu Ifra. Silakan Ibu Untuk kegiatan yang selanjutnya bertanya. tentang permainan anak nagari ini kami nanti konsultasi sama Ibu Ifra gitu. Oh. Siap Bu Rika. Saya lupa minta umpan balik tadi. Oke.
Mohon maaf tadi lupa minta pan balik. Udah berarti udah oke ya Bu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lainnya. Terus untuk pertanyaan kedua silahkan Ibu-ibu. Kita masih ada waktu sekitar 2 pertanyaan lagi. Kita Zoom kita sampai jam 11 ya Bapak Ibu. Oh Bu Nilawati, silahkan Bu Nilawati dengan pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf Ibu, ini karena situasinya dalam ya sedang mengajar, jadi izin tidak menghidupkan kamera ya Bu ya. Apakah suara saya terdengar Ibu? Terdengar. Iya. Izin mohon maaf Bapak Ibu Juri atau Ibu Ifra dan Ibu Desi, izin bertanya terkait dengan konten ya, konten untuk lomba ini. Itu ada beberapa konten di juknisnya seperti ada pembelajaran mendalam dan 7 KI. Jadi peserta itu gimana Bu? Apakah semua konten itu terlihat di videonya atau boleh memilih satu saja Ibu? Mungkin itu aja Bu Desi, Ibu Ifra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus juga dari Bu Nilawati. Ini dari kategori dari videonya itu, apakah semua itu mau dimasukkan nih dalam video? Ini kita minta jawabannya dari Bapak Juri yang Bapak Mursalin ya. Jadi pada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Nilawati terkait dengan kontennya ya. Sehingga saya tidak menyarankan dimasukkan semuanya karena ini terlalu banyak nih Bu. Jadi mencocok-cocokkannya sesuai besar. Artinya pilihlah mana yang terbaik pengalaman Ibu dalam pembelajaran. Maka nanti fokusnya ke pembelajaran mendalam ya. Saja nanti kan dimensi profil misalnya kan harus nampak. Artinya dengan kegiatan yang dilaksanakan dimensi mana yang ingin dituju, yang ingin dituju. Artinya dimensi pun juga tidak harus kedelapannya, Ibu. Mana yang cocok, yang bisa nampak ketika yang Ibu ajarkan tersebut. Ya. Pada juga misalnya kalau mau pilih yang 7 kebiasaan Indonesia hebat, yang mana? Nah, artinya itu kan harus bisa salah satu saja, Bu, intinya. Apakah mau yang literasi numerasinya atau yang tentang coding kecerdasan artifisial itu dibolehkan saja. Artinya tidak harus semuanya, Bu. Terima kasih. Berarti terima kasih Bapak. Jawabannya gimana Ibu Nila? Jawaban dari dari Bapak Juri kita, artinya ini bisa ya. Atau ada tambahan jawaban dari Ibu penilai kita? Ini karena Bapak Juri yang lainnya sudah keluar ya. Silakan Bu Ifra, udah pas? Misalnya saya, Oke. iya. Berarti kami Berarti yang terbayang misalnya kan sekarang kan, iya. Oke Bu. Baik Bapak, terima kasih Bu Mela. Baik, terima kasih. Untuk ini pertanyaannya masih ada atau kita selesaikan? Masih ada yang mau bertanya? Ini sesi terakhir, pertanyaan terakhir ini masih ada. Kita kasih satu pertanyaan terakhir lagi sebelum kita tutup. Ada Bu Hernita Karlina. Silakan Ibu, ini pertanyaan terakhir kita ya. Silakan Ibu. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bapak dan Bapak Juri dan Ibu Ifra, Bu Desi dan Ibu Yumelta. Di sini yang ingin Bunda tanyakan, gini Bu, di waktu pengambilan penilaian video pembelajaran ini, waktunya kan cuma 10 menit ya Bapak dan Ibu. Kita aja mengajarnya kan lebih 1 jam rasanya tidak cukup. Jadi apakah dalam penilaian ini kita masukkan dari kegiatan awal atau kegiatan intinya saja? Kalau misalnya dari kegiatan awal, kita kan ada berbaris, kemudian baca Iqra, kan gitu ya Bapak Ibu.
Apakah harus kita masukkan ke semuanya itu? Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih pertanyaannya Bu Hermita. Jadi kita nih seharian nih kalau pembelajaran tuh bisa 2 jam atau 3 jam atau bahkan 1 jam ya. Gimana nih triknya kok bisa jadi 10 menit atau 5 menit video? Kita minta juga jawabannya kepada Bapak Mursalin, dipersilakan. Jadi untuk video ini yang dikirim itu kan 10 menit, durasinya 10 menit. Ini videonya ini itu sudah diedit artinya kita 5 atau 10 menit kegiatan tanpa jeda gitu. Artinya kegiatan itu harus menampilkan seperti tadi dengan tadi sampaikan situasinya seperti apa, kemudian nampak misalnya tantangannya, aksinya, dan kalau misalnya dalam pelajaran, ini yang tak memahaminya, kemudian aplikasinya dan merefleksinya. Nah kan itu yang ditampilkan videonya dengan bahasa Anda. Nah, video sampai 10 menit. Artinya video pembelajaran dua Ibu lakukan di kelas. Sudah bikin saja dengan editor semua penilaian yang telah disebutkan tadi bisa kami lihat di video tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Mursalin, Bu Juri. Ada tambahan dari Ibu Ifra? Gimana triknya? Silakan. Sebelumnya, mohon maaf Bundo di-unmute dulu. Suara anak-anak. Di-unmute dulu ya, Bundo. Iya, sebentar Bu Ifra. Biar soalnya kita di kelas Bu Ifra. Ya. Iya. Sudah Bu Ifra. Udah. Ya udah, Bu udah di kantor. Iya, Bu. Baik ya Bundo. Untuk guru, khususnya kategori guru, ini yang selalu menjadi kesalahan, yang salah pemahaman. Jadi yang video yang dikirim itu yang 5-10 menit itu bukan video micro teaching. Nah, itu ya Bundo, itu yang pertama yang perlu dijelaskan bahwasanya video yang dikirim itu bukan video micro teaching. Kalau video micro teaching itu berapa jam gitu kan. Nah, jadi video yang dikirim itu adalah praktik baik yang kita lakukan, penjelasan dari apa yang kita lakukan mulai dari pendahuluan, kemudian prakteknya seperti apa. Pas di praktek itu bagian poin-poin penting apabila kita membutuhkan video real yang akan kita tampilkan ketika video yang berbicara, kita diam ya Bu. Nah itu salah satu trik juga. Jadi kalau membuat video itu ngomongnya ganti-gantian ya Bu. Video asli kan ketika kita mengajar itu, ketika kita menjelaskan video aslinya tolong dihilangkan suaranya. Kalau kita ingin melihatkan, oh ini loh prakteknya, ini loh yang kita laksanakan. Pertama-tama guru melakukan persiapan ini. Kemudian langkahnya seperti ini. Kalau kita memang membutuhkan melihatkan videonya, kita diam dulu, biarkan video yang berbicara. Kan kelihatan bahwasanya kita sedang mengajar dan kita melihatkan proses misalnya penggunaan media ini pada proses pembelajaran. Yang niwa itu calian. Misalnya numerasinya penggunaan angka, modelku ketika anak riang gembira memakai game angka yang kita bikinkan atau APE yang kita buat itu. Jadi ketika pembelajarannya kita lihatkan, ketika anak memakai media yang kita buat itu, kita diam.
Begitu juga sebaliknya, ketika kita menjelaskan, kita menyampaikan ini tahapannya, ini dampaknya. Video kan jalan juga tuh, tapi video yang jalan itu diam, kita yang ngomong, kita menjelaskan. Jadi ya perlu ibu-ibu ingat bahwasanya video yang dikirim itu bukan video micro teaching. Seperti itu ya Bu-Ibu. Nah, jadi seperti itu. Tidak mungkin pembelajaran yang misalnya 3 jam jadi 5 menit ya, enggak mungkin, enggak Bundo. Nah, jadi itu selama ini guru-guru kita salah kaprah, mereka mengira bahwasanya itu video micro teaching. Bukan. Jelaskanlah sesuai dengan naskah. Video berbicara sesuai dengan naskah. Jadi dia sinkron dua-duanya. Jadi itu sedikit tambahan dari Bu Ifra. Mungkin ada lagi dari Bu Desi tambahan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ifra atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Bu Desi. Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Mela. Sedikit Bu Desi tambahkan. Jadi intinya video itu menceritakan alur dari praktek baik kita, Bundo. Mulai dari situasinya seperti apa, kemudian tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi bukan seperti kata Bu Ifra, bukan micro teaching. Jadi Bundo bukan mengirimkan video mulai dari awal sampai akhir, tidak. Bukan seperti itu, tapi ada penggalan-penggalan mulai dari situasi. Nah, kenapa Bundo memilih misalnya Bundo memakai salah satu media atau salah satu metode pembelajaran yang baru. Nah, kenapa memilih ini? Nah, berawal dari situasinya dulu. Nah, kita lihatkan situasi misalnya situasinya anak belum paham, masih rendah tentang literasi atau numerasi. Nah, kita lihatkan video sedikit tentang situasi awal, kemudian baru masuk tantangan Bundo seperti apa, nah itu diceritakan, baru masuk nanti ke aksinya. Nah, aksi di sini Bundo memakai apa, apakah metodenya atau APE-nya atau media pembelajaran. Misalnya Bundo dari yang biasanya hanya konvensional, waktu saat pembelajaran itu anak tidak fokus, anak lebih banyak berlari-lari, kemudian Bundo pakai yang berbasis IT. Nah, itu akan terlihat di bagian di tahap aksinya. Nah, di situ Bundo lihatkanlah bagaimana situasi saat penggunaan media atau alat yang kita gunakan sebagai praktik baik. Nah, kemudian lanjut ke refleksinya seperti apa. Kemudian dampak. Nah, itu yang kita uraikan dalam video dalam waktu 10 menit itu harus jelas. Jadi tahapan-tahapannya itu jelas. Startnya itu terlihat. Jadi isinya itu saja, bukan micro teaching. Sekian Bu Mela, saya kembalikan Bu Mela. Terima kasih jawabannya Ibu Korlik, Bu Desi. Baiklah Bapak Ibu peserta lomba, berarti Bapak Ibu sudah memahami, sudah mendengarkan penjelasan dari juri tentang penjuriannya maupun tips dan trik dari Ibu Penilik dan Korlik yang telah berpengalaman juga di tingkat nasional. Semoga ini bisa menjadi pencerahan. Jadi nanti kami sudah memberikan link untuk Bapak Ibu mendaftar. Jadi karya itu kami buka dari tanggal 8 sampai tanggal 14. Cuman blanko pesertanya kalau dapat segera dikumpulkan ke bagian PTK. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Mursalin, sudah hadir di room ini, dan juga Bapak Dr. Joni Wirmansah dan Bu Melina Sari juga sudah mempersiapkan waktunya untuk bisa hadir di room bersama guru PAUD yang ingin berjuang nih untuk lomba apresiasi GTK. Terima kasih juga kepada pada Ibu Penilik, Ibu Korlik, dan juga Ibu Kasih PTK yang juga standby tetap di room ini. Dan terima kasih juga pada, yang paling penting terima kasih kepada Ibu Bapak yang guru PAUD, baik itu kepala sekolah maupun pendidik yang walaupun masih mengajar, tetap mau bersedia ikut room ini karena antusiasnya dalam mengikuti lomba peserta. Baik, demikianlah sosialisasi kita mengenai juknis lomba. Saya selaku pembawa acara mohon maaf salah janggalnya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin keluar dari room, kami persilakan. Izin ya. Ya, terima kasih Bapak.
Terakhir ini kami ada streaming live YouTube-nya, nanti kami bagikan di kolom chat-nya, YouTube-nya ya, channelnya. Oke, terima kasih. Kita tutup ya Bapak Ibu.